Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Anda yang saat ini terlambat untuk memutuskan gagal bayar di pinjol, selamat. Anda akan dimiskinkan perlahan-lahan oleh pinjaman online. Apalagi Anda sampai terus-terusan merawat pinjol tersebut, berusaha membayarnya. Walaupun dalam kesulitan membayar, Anda tetap berusaha membayarkan utang di pinjol tersebut sampai Anda terjebak gali lubang tutup lubang. Kenapa seperti itu? Kenapa membayar utang di pinjol akan membuat harta benda Anda sebagai nasabah pinjol semakin habis dan Anda akan dimiskinkan oleh pinjaman online secara perlahan-lahan. Saat ini saya akan simulasikan langsung ya, saya akan praktekkan ya. Saya jelaskan karena secara teori mungkin ada yang masih belum mengerti kenapa meminjam uang di pinjol itu adalah pintu menuju kehancuran hidup Anda. Pintu menuju kehancuran harta benda Anda dan Anda secara perlahan akan dimiskinkan oleh pinjaman online. Ini wajib dipraktekkan dan akan saya simulasikan. Mudah-mudahan dengan seperti ini kalian akan lebih mengerti bahwa meminjam uang di pinjol itu tidak ada kebaikan sedikit pun dan kalian tidak pernah memakai uang pinjol tersebut. Oke, langsung ini adalah, mohon maaf nih, bukan saya sombong menampilkan uang. Ini adalah jumlah uang 1 juta rupiah. Taruh lagi nih, Anda ditawari limit pinjaman oleh pinjaman online sebesar 1 juta rupiah. Lalu saat Anda melakukan peminjaman uang 1 juta rupiah tersebut, yang cair ke rekening Anda itu hanya Rp700.000. Oke, ini adalah 1 juta rupiah lah. 1 juta rupiah dan uang yang dicairkan ke rekening Anda adalah 700.000, berarti saya ambil 300.000 ya. Ini 700.000 rupiah ini adalah uang yang dicairkan ke rekening Anda. Dan 300.000 rupiah ini adalah biaya administrasi, biaya asuransi ataupun biaya siluman yang lainnya yang tidak dicairkan ke rekening Anda. Ini adalah dipegang sama si pinjol. Oke ya, ngerti ya sampai di sini? Nah, 14 hari kemudian setelah pencairan dana ke rekening kalian, kalian itu diminta untuk mengembalikan Rp1.200.000. Nah, uang yang Rp700.000 ini belum Anda pakai karena 14 hari kemudian harus dikembalikan Rp1.200.000. Sementara untuk menjadi Rp1.200.000 itu Anda butuh Rp500.000 lagi. Taruhlah ini saya ambil lagi Rp500.000 ya. Ini Rp500.000 ditambahkan dengan Rp700.000 uang yang dicairkan oleh pinjol. Nah, saat jatuh tempo uang Rp1.200.000 ini Anda setorkan ke pinjol. Logikanya seperti itu. Apakah menurut Anda uang yang Anda pinjam dari pinjol sejumlah Rp700.000 tersebut dipakai oleh Anda atau tidak? Atau Anda memakainya atau tidak? Karena 14 hari kemudian Anda sudah diminta mengembalikan Rp1.200.000. Logikanya berarti uang yang Rp700.000 yang Anda pinjam itu belum sempat Anda pakai, tapi Anda sudah harus mengembalikan Rp1.200.000. Sehingga dalam waktu 14 hari saja uang Anda Rp500.000, entah itu uangnya dari gaji Anda, uangnya dari hasil meminjam lagi ke pinjol lain, atau dari manapun itu sumbernya, yang jelas uang Anda sudah raib, sudah disetorkan ke pinjol sejumlah Rp500.000. Sementara yang Rp700.000 yang Anda pinjam dari pinjol itu belum sempat Anda pakai. Karena harus buru-buru disetorkan lagi ke pinjol. Jadi menurut logika Anda, apakah Anda memakai uang pinjol yang Rp700.000 tersebut? Saya rasa Anda tidak pernah memakainya, tidak pernah menikmatinya karena harus disetorkan lagi ke pinjol. Bahkan uang Anda yang Rp500.000 juga harus disetorkan ke pinjol. Nah, dari satu transaksi itu, uang pribadi Anda, uang gaji Anda atau uang yang milik Anda itu sudah disetor ke pinjol dalam waktu 2 minggu. Nah, dengan seperti itu, perlahan-lahan Anda akan terus dimiskinkan oleh pinjaman online.
Nah, setelah Anda melunasi uang 1.200.000 rupiah di pinjol tadi, lalu Anda ditawari lagi limit yang lebih besar. Misalkan 3 juta rupiah, taruhlah ini 3 juta rupiah lah. 3 juta rupiah. Ketika Anda melakukan peminjaman uang 3 juta rupiah tersebut, uang yang dicairkan ke rekening Anda adalah 2.500.000 rupiah. Saya ambil 500.000 ya. Oke, ini saya ambil. 1, 2, 3, 4, 500.000 ini saya ambil. Ini adalah uang administrasi, uang biaya layanan, atau uang siluman-siluman yang lainnya yang dipotong oleh pinjaman online. Dan Anda hanya menerima 2.500.000 rupiah. Oke ya, 14 hari kemudian setelah pencairan dana 2.500.000 ini, Anda harus mengembalikan 3.300.000 rupiah. Otomatis untuk setor 3.300.000 rupiah itu Anda membutuhkan uang 800.000 rupiah. Dari mana uang 800.000 rupiah tersebut? Dari uang Anda pribadi. Dari uang gaji Anda, atau Anda meminjam ke teman Anda, meminjam ke saudara, meminjam ke siapapun, atau meminjam lagi ke pinjol. Itu bisa saja terjadi untuk menutupi 800.000 rupiah kekurangan pembayaran tadi. Nah, uang yang 2.500.000 tadi yang hasil peminjaman dari pinjol Anda setorkan lagi ke pinjol dalam waktu 14 hari kemudian setelah pencairan dana. Nah, sampai sini menurut Anda, apakah Anda memakai uang pinjol tersebut? Menurut saya tidak. Jadi uang tersebut hanya berputar di situ saja. Gali lubang tutup lubang untuk membayar yang ini, pinjam ke sini, membayar yang ini, terus seperti itu. Tanpa Anda memakai sedikit pun uang pinjol tersebut. Justru uang yang Anda miliki, uang tabungan Anda atau gaji Anda tergerus untuk membayar utang pinjol. Dari satu kali transaksi pertama saja Anda sudah harus mengembalikan atau memakai uang pribadi Anda 500.000 rupiah untuk disetor ke pinjaman online. Dan untuk transaksi yang kedua, 800.000 rupiah uang Anda harus disetorkan ke pinjaman online. Dan jika uang yang 800.000 tersebut bukan milik pribadi Anda, uangnya hasil meminjam, entah itu meminjam ke siapapun, ke pinjol atau kemanapun, maka otomatis Anda kan, utang Anda semakin bertambah. Nah, dari situ kan logikanya, Anda meminjam uang di pinjol walaupun hanya 1 kali pembayaran, Anda itu sudah dimiskinkan oleh pinjaman online. Apalagi sampai Anda gali lubang tutup lubang, meminjam lagi, dikasih limit yang lebih besar, dibayarkan lagi, terus seperti itu sampai berpuluh-puluh kali. Kalau dari 1 kali transaksi, si pinjol mendapatkan keuntungan 500.000 rupiah, 10 kali transaksi otomatis kan udah 5 juta rupiah. Itu uang Anda yang disetorkan ke pinjol. Jika uang Anda tersebut hasil meminjam, maka utang Anda tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Oke, mengerti nggak sampai sekarang? Sampai saat ini setelah saya jelaskan, setelah saya simulasikan, Anda mengerti nggak bahwa selalu saya bilang bahwa pertama kali meminjam uang di pinjol itu menuju pintu kehancuran hidup Anda, dan Anda akan dimiskinkan perlahan-lahan oleh pinjaman online. Itulah, makanya berhati-hati ketika kalian menggunakan pinjaman online. Mau legal atau ilegal sama saja. Karena pinjol legal juga ada yang limit 1 juta, saat dilakukan peminjaman 1 juta, cairnya hanya 700.000 rupiah, 14 hari kemudian harus dikembalikan lagi 1.200.000 rupiah. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Oke, menurut kalian bagaimana? Silahkan tuliskan di kolom komentar apakah yang saya sampaikan benar atau tidak. Karena ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang pernah menggunakan pinjol. Sengaja saya simulasikan dengan menampilkan uang, tujuannya agar kalian mengerti. Tidak ada tujuan apapun. Semoga ini bermanfaat dan semoga buat kalian yang saat ini masih merawat pinjol terbuka matanya, terbuka hatinya, dan segera berhenti untuk membayar utang di pinjol. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, jangan lagi terus-terusan setor uang ke pinjol, bela-belain Anda berutang kemana-mana. Tidak akan pernah selesai, sampai Anda mati pun hutang Anda tidak akan pernah selesai. Hutang Anda semakin banyak, si pinjol semakin kaya raya, hidup Anda semakin sengsara. Itulah meminjam uang di pinjaman online. Walaupun hanya 1 kali meminjam uang di pinjol, Anda sudah dimiskinkan oleh pinjaman online tersebut dengan menyetorkan uang pribadi Anda, kekurangan dari pinjaman Anda yang sebelumnya, yang harusnya
cairnya 1 juta rupiah tapi ada potongan administrasi 300.000 sehingga Anda hanya menerima 700.000 rupiah. 14 hari kemudian harus mengembalikan 1.200.000 rupiah sehingga 500.000 rupiah Anda harus mencari dana talangan, entah itu uang Anda atau uang siapapun untuk setor ke pinjaman online. Itulah awal kehancuran nasabah pinjol yang tidak paham, merasa tertolong di awal seolah-olah pinjaman online itu adalah malaikat penolong yang membantu keuangan, padahal itu adalah jebakan di awal agar Anda mau meminjam uang di pinjol dan setelah meminjam maka Anda tidak akan bisa keluar dari jeratan hutang pinjol jika Anda masih terus-terusan takut galbay, takut didatangi DC lapangan, takut di penjara, takut-takut yang lainnya, maka tunggulah kehancuran hidup Anda. Lebih baik dari sekarang saya sarankan kalau memang Anda ingin terlepas dari jeratan hutang pinjol, stop pembayaran selamanya, persetan dengan semuanya, daripada Anda terus-terusan gali lubang tutup lubang akan semakin menghancurkan hidup Anda selama-lamanya. Semoga bermanfaat dan kalian yang saat ini masih merawat pinjol semoga segera sadar, dan buat teman-teman yang sudah memutuskan galbay, selamat karena hidup Anda akan selamat dunia dan akhirat insya Allah. Dan buat teman-teman yang masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, kesulitan ekonomi, kesulitan berniaga, kesulitan mencari nafkah, saya doakan semoga Allah segera memberikan segala solusi pada Anda, segala permasalahan Anda segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.